Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita akan sharing kembali tentang pakan berbasis limbah industri pertanian dan perikanan. Nah, hal ini mungkin ada ya mungkin ada di tempat Anda ya. Jadi industri pakan menghadapi tantangan terutama bahan baku berkelanjutan. Kontinuitasnya yang sering tidak ada ya. Kadang-kadang kita pas waktu musim kemarau, musim paceklik itu tidak ada. Nah, limbah pertanian dan perikanan atau limbah perkebunan yang sering dianggap sampah ya dapat dioptimalkan melalui pendekatan ekonomi sirkuler atau kalau kita mungkin kita katakan bukan sampah tetapi bahan organik potensial. Nah, strategi ini akan mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional dengan menciptakan sumber bahan baku lokal dan ekonomis. Nah, ekonomi sirkuler ini akan memaksimalkan ataupun mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Kita akan mengubah limbah menjadi input baru dalam rantai nilai industri yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi tentunya. Dari bahan yang tidak bernilai ya, dimanfaatkan menjadi sesuatu yang sangat amat bernilai tentunya. Nah, limbah industri sebagai sumber bahan baku dan mungkin ada di tempat Anda misalnya ya, limbah pertanian ada sekam padi, dedak, ya ampas tahu, ya ampas tebu, bagas tebu, sisa hasil panen. Kalau di daerah Anda itu daerah sawit, mungkin bungkil kelapa sawit, lumpur sawit ya dan lain-lain termasuk daun pelepah sawit. Nah, ini semuanya bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Limbah perikanan misalnya organik dari pengolahan ikan ya, mungkin ada pengolahan ikan kaleng ya, pengolahan udang, kepiting itu jangan salah ya, itu bisa dibikin grade atau dibikin kitosan yang sangat bermanfaat ya. Ini di sini limbah cangkang udang, cangkang kepiting ataupun cangkang rajungan dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah sisa pembuangan hasil tangkapan misalnya ikan rucah ya, yang biasanya kadang-kadang sayang juga dibuang kembali ke laut. Nah, hal ini semua bisa kita manfaatkan termasuk cangkang kerang ya yang potensial ataupun cangkang macam-macam keong itu bisa dimanfaatkan sebagai grade untuk pakan ternak, pakan ayam terutama, atau sebagai sumber fosfor ya. Nah, ini semua harus kita manfaatkan dengan baik semua potensi yang ada di sekitar kita. Nah, limbah yang menumpuk mencemari lingkungan dan membebani pengolahan kalau dilakukan secara tradisional ya. Jadi pemanfaatan ini akan mengurangi dampak negatif yang terjadi ya. Oke, kita ini. Nah, bagaimana konsep ekonomi sirkuler dan pendekatannya yang bisa kita lakukan? Pertama adalah pengumpulan dan pengklasifikasian, mengidentifikasi dan mengumpulkan limbah dari sumber pertanian dan perikanan secara sistematis. Nah, biasanya ya, bahan-bahan ini sudah terkumpul ya. Misalnya industri pengolah pengolah nanas. Perkebunan nanas pasti itu limbahnya banyak sekali ya, mulai dari kulitnya yang dikupas ya, kemudian ada daunnya, semuanya itu bisa sebetulnya ya kalau diolah itu bisa menjadi pakan ternak yang ini, termasuk sawit ya, ataupun ya di situ sangat luas pertaniannya, perkebunan ini semuanya itu biasanya
mengumpul, menumpuk, dan menjadi sesuatu yang tidak berguna awalnya. Nah, harus kita olah. Kalau di sentra pertanian yang sering kita lihat itu adalah jerami padi, termasuk sekam padi ya. Mungkin kalau dijual dalam bentuk, mohon maaf, dalam bentuk pupuk itu lebih murah dibandingkan kalau kita olah menjadi pakan. Nilai jualnya akan lebih tinggi. Nah, kemudian pengolahan teknologi, jadi menggunakan metode yang canggih ya, seperti fermentasi yang sudah banyak dilakukan ya, enzimatisasi untuk mengubah struktur kimia limbah. Nah, misalnya dibikin ekoenzim dan lain-lain ya. Bagaimana teknologi ini harus diperankan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa lebih bernilai ekonomi. Kemudian integrasi ke formula pakan. Jadi kalau kita mau keberlanjutan, mau tidak hanya diolah, tetapi kita formulasi dalam bentuk pakan ternak. Jadi produk olahan ini diintegrasikan ke dalam ransum pakan ternak sebagai alternatif bahan baku yang berkualitas ya. Oke. Ekonomi sirkuler berfokus pada minimalisasi limbah dengan mengubahnya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Jadi dalam konteks pakan ternak, limbah diolah ulang menjadi bahan baku yang baru. Ya. Kemudian teknologi pengolahan limbah untuk bahan baku pakan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah fermentasi. Jadi menggunakan mikroorganisme untuk mengurai limbah organik ya, meningkatkan proteinnya nanti dan mengurangi senyawa penghambat nutrisi. Contohnya misalnya fermentasi ampas tebu dan dedak, kalau toh ada sekam juga termasuk ya. Kalau misalnya sangat melimpah limbah kelapa sawit ya, termasuk pelepah sawit, daun sawit, itu tinggal mencoper mengecilkan ukuran dengan cara mengecilkan ukuran itu berarti memperluas permukaan untuk proses fermentasi lebih optimal ya. Kemudian bisa kita lakukan anaerobic digest ya, jadi proses biokonversi tanpa oksigen yang menghasilkan biogas dan sisa-sisa pakan kaya nutrisi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah ya, berikutnya adalah proses enzimatisasi. Jadi penambahan enzim yang mempercepat pemecahan senyawa kompleks seperti polifenol dan serat ya, ini akan menghasilkan pakan yang bernutrisi yang lebih tinggi. Yang awalnya mungkin nutrisinya kurang bisa dimanfaatkan, ikatannya terlalu kuat ya, misalnya lignoselulosa itu bisa direnggangkan ya, sehingga akses di dalam proses pencernaan itu lebih optimal nantinya. Nah, teknologi ini akan mengubah limbah menjadi bahan baku pakan ya yang bernilai tinggi. Untuk apa? Untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi peluang implementasi ekonomi sirkuler ini sangat besar ya. Bisa dilakukan siapa saja, dan teknologinya sekarang walaupun teknologi tinggi tetapi bisa dilakukan di mana saja Anda berada. Tinggal kuatkan niat ya, lakukan, jangan nunggu tarso sebentar besok ya, kelak ya, ini akan tidak terjadi nantinya ya. Jadi pengurangan dampak lingkungan ini ya salah satu nanti dampak ya. Jadi pemanfaatan limbah secara signifikan ini akan mengurangi pencemaran dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem alam yang kita cintai ini. Karena bagaimanapun pencemaran sekarang sudah merajalela ya, mau tidak mau kita harus mengelola semuanya yang ada itu bisa di recycle ya, didaur ulang ya.
Kemudian berikutnya adalah efisiensi ekonomi, jadi mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor yang fluktuatif, serta meningkatkan nilai tambah produk sampingan industri. Ini penting ya, kadang-kadang kita tidak menganggap sebelah mata, misalnya tentang maggot ini. Di satu sisi kita banyak misalnya impor tepung ikan, ya, kita beli mahal-mahal. Padahal kalau kita bisa kelola maggot itu, selain menyelesaikan masalah sampah tadi, limbah tadi, kita mendapatkan sumber protein yang bernilai tinggi ya. Proteinnya tidak kalah dengan tepung ikan ya. Tepung maggot itu tidak kalah dengan tepung ikan. Inilah yang harus kita kuatkan di berbagai daerah. Ayo kita sama-sama supaya industri peternakan kita bisa ditingkatkan, terutama kualitas ransum, karena permasalahan utama kadang-kadang kalau ditanya ke peternak atau petani ternak itu sering kendalanya adalah di pakan ya. Nah, inovasi teknologi jadi mendorong pengembangan teknologi pengolah limbah yang lebih efisien, terjangkau dan dapat disesuaikan dengan skala industri yang ada ya. Dimanapun di Indonesia itu insya Allah ya kita bisa melakukan ya. Kalau toh tidak ada sumber mikrobanya, bisa kita panggil, bisa kita ambil di daerah ataupun setempat itu ya, dengan memberikan substratnya yang dia sukai, insya Allah mikroba yang bisa kita manfaatkan itu banyak ya. Kemudian peluang ini akan menegaskan potensi besar ekonomi sirkuler dalam menciptakan nilai dari limbah yang ada ya. Oke, kita lanjutkan kembali tantangannya sekarang ya. Kalau misalnya kita menerapkan implementasi ekonomi sirkuler ini, yang pertama infrastruktur pengolahan, jadi ketersediaan fasilitas dan teknologi pengolahan limbah yang memadai masih memerlukan investasi dan pengembangan yang lebih lanjut ya. Nah, kita sesuaikan saja sebetulnya masalah infrastruktur ini, kita pakai yang ada. Misalnya contoh yang mudah, kalau misalnya kita tidak mampu membuat silo untuk silase yang permanen, kita bisa sekarang itu murah ya, tinggal di online ya, kita bisa beli plastik untuk silase yang membuat silase ini, dan dia sudah dilengkapi dengan bagian yang bisa membuka menutup. Kalau ada gas yang sangat kuat dia akan keluar, tetapi gas yang dari luar itu tidak masuk ke dalam. Ini kan luar biasa sebetulnya, tinggal kemauan kita. Kalau kebetulan kita punya sumber hijauan yang melimpah terutama di musim penghujan ya, bisa kita buat silase ya. Silase itu juga tidak pakai starter juga bagus ya, tidak ada masalah. Ditambah starter misalnya pakai molasses lebih bagus lagi ya. Jadi tidak ada sesuatu, ataupun kalau ada molasses tidak ada tetes, bisa kita menggunakan gula kelapa ya. Gula kelapa, gula aren, atau gula-gula atau sumber karbohidrat yang lain, atau kita menggunakan dedak ya. Semuanya itu adalah salah satu upaya ya, bahwa tidak ada kata bahwa tidak bisa di daerah kita ataupun di daerah Anda masing-masing. Kemudian dilakukan standarisasi produk. Jadi pentingnya menetapkan standar kualitas yang ketat untuk produk pakan berbasis limbah ini, agar nantinya diterima oleh pasar dan memenuhi persyaratan di regulasi yang ada ya. Jadi itu kemudian kebijakan regulasi, jadi dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang jelas, insentif finansial dan regulasi yang mendukung ekonomi sirkuler sangat krusial. Kemudian berikutnya adalah mengatasi tantangan ini ya, membuka jalan bagi adopsi ekonomi sirkuler yang lebih luas dalam industri pakan ya. Ini yang kita inginkan ke depan. Bagaimanapun ya, kalau kita mengandalkan secara
konvensional, penanaman hijauan pakan ya berat ya. Biasanya itu sering bersaing dengan kebutuhan pangan untuk manusia ya. Kita bisa mengolah dengan teknologi ya limbah yang tidak mungkin dikonsumsi oleh manusia ya, atau bahan organik yang ada itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, berkualitas, dan mempunyai nilai jual yang tinggi nantinya. Nah, sekarang manfaat ekonomi sirkuler ini untuk industri pakan, tentunya biaya bahan baku itu akan lebih murah ya, bahkan tinggal suruh ambil aja, misalnya di pasar limbah bahan organik, sisa-sisa sayur ya, sisa-sisa ampas kelapa, ampas tahu, atau buah yang mulai tidak dipakai, itu kalau diolah menjadi sesuatu bahan baku yang mungkin tinggal ambil saja, tidak ada harganya. Kemudian keberlanjutan lingkungan itu akan insya Allah bisa terjamin, karena permasalahan sampah itu sudah menjadi sesuatu yang sangat amat besar, itu harus mendapatkan solusi yang terbaik ya, bukan kita tenggelam di dalam lautan sampah ya. Kemudian inovasi produk ini sangat penting ya, inovasi produk ini nanti bisa meningkat, jadi apapun yang ada bahan organik itu kita lakukan, kemudian bisa kita lakukan diversifikasi sumber ya. Jadi tidak hanya tergantung pada salah satu sumber saja ya, bisa apapun yang sumber serat, sumber karbohidrat, atau sumber protein yang dulunya tidak bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Diagram batang ini menunjukkan bahwa prioritas manfaat ekonomi sirkuler, jadi pengurangan biaya bahan baku dan keberlanjutan lingkungan ya, adalah yang paling signifikan ya, disusul oleh diversifikasi sumber dan inovasi produk yang ada. Oke. Nah, kalau sedikit bisa kita simpulkan dan apa langkah selanjutnya yang kita akan lakukan. Pertama ya, ekonomi sirkuler dalam pemanfaatan limbah industri pertanian dan perikanan ini akan menawarkan solusi strategis untuk tantangan bahan baku pakan ya. Kemudian ini juga tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dan mendorong inovasi. Langkah selanjutnya tentu kita lakukan investasi dalam teknologi pengolahan limbah secara berkelanjutan. Kemudian pengembangan standar kualitas untuk pakan berbasis limbah misalnya ya. Kemudian advokasi kebijakan yang mendukung ekonomi sirkuler ya. Kemudian kolaborasi antara industri yang bisa kita lakukan ya. Kemudian akademisi dan pemerintah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Semoga Anda sehat selalu ya, bersemangat selalu. Bagaimanapun kita harus terus menggaungkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, terutama di bidang protein hewani ini ya. Semangat terus ya. Salam dari jauh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ya kebahagiaan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.